Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ada di satu tempat yang view-nya saya pikir dahsyat, luar biasa. Kita bisa menikmati, ya kan? Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan masih dalam program Bible and Coffee sepanjang hari ini. Kita dituntun oleh firman Tuhan sepanjang hari ini, kita diarahkan oleh firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya di hari ini kita akan menjadi hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana Tuhan berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari saudara, saya anda kita semua untuk berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan, karena pagi hari ini akan menjadi pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa, dan sepanjang hari ini akan menjadi hari yang diberkati Tuhan, karena kami memulainya bersama dengan Tuhan. Karena itu kami mau buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, bicara bagi masing-masing kami. Roh Kudus urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Ayub pasal yang pertama ayat 21, Alkitab bilang seperti ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali kita mendengar kata-kata firman Tuhan ini ketika ada orang yang dipanggil Tuhan kembali kepada Tuhan. Dan saya percaya hal ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita tidak memiliki apa-apa ketika kita datang ke muka bumi ini. Dan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mau mengingatkan buat setiap kita dalam renungan pagi yang singkat ini, bahwa semua milik Tuhan. Amin saudara. Semua milik Tuhan. Apa yang saudara dan saya punya hari-hari ini semua adalah kepercayaan yang Tuhan titipkan. Istrimu kah, suamimu kah, harta bendamu, kedudukanmu, pangkatmu, kekayaanmu, saudara dikasih dalam Tuhan, itu adalah titipan yang Tuhan titipkan buat saudara dan saya. Karena itu tidak boleh ada kesombongan di hati kita. Wah, ini punya saya, ini milik saya, ini saya yang bangun, ini saya yang rintis. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Ayub tahu betul kapasitas Ayub sebagai hanya seorang pengelola. Itu sebabnya dia berkata, dari Tuhan aku menerima semuanya, dan Tuhan juga yang kembali mengambil segala sesuatunya. Sehingga akhirnya Ayub menyadari dia tidak komplain, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadari harta benda, kekayaannya, keluarga, anak-anaknya semua adalah titipan Tuhan. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita belajar dari Ayub, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa apa yang saudara dan saya miliki hari-hari ini semuanya kepercayaan kok. Semua hanya titipan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita ini bukan owner, ya kan? Kita bukan pemilik, kita cuman manajer, kita cuman pengelola yang Tuhan percayakan mengelola apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar beberapa hal. Karena segala sesuatu adalah milik Tuhan, maka yang pertama, jangan pernah sombong dengan apa yang kita punya. Wah, jangan pernah sombong saudaraku. Kalau Tuhan mau ambil, dia bisa ambil. Amin. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta ini saya yang rintis, tapi pendeta ini saya yang kelola, tapi pendeta ini semua saya yang bangun dari awal. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau bisa membuat semua itu karena engkau sehat. Engkau sehat juga engkau dapati dari Tuhan. Amin. Sehingga akhirnya kita mengerti segala yang kita punya, segala yang miliki, semua berasal daripada Tuhan. Dan itu kepercayaan yang Tuhan titipkan. Sehingga akhirnya kita bisa bilang, Tuhan terima kasih buat setiap anugerah Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang bahagia. Terima kasih buat berkat yang setiap hari Tuhan kirimkan. Terima kasih buat anugerah kesehatan. Terlebih anugerah keselamatan yang kita boleh nikmati dalam hari-hari hidup kita. Semua
karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena hebatku, tapi karena rohmu, Alkitab bilang. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita menyadari karena semua milik Tuhan, maka yang pertama, jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong dengan apa yang kau dipercayakan, itu kan cuma titipan, iya kan? Jangan pernah mengangkat-ngangkat apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Kita percaya kok semua akan kembali kepada Tuhan. Toh kalau Tuhan panggil kita nggak membawa apa-apa kembali. Apa yang kita raih, apa yang kita dapat, apa yang kita capai di dunia ini, kita tinggalkan. Jadi yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, saya pelajari kasih dalam Tuhan. Karena segala sesuatu milik Tuhan, maka jadilah pengelola yang baik dari apa yang menjadi Tuhan tanggung jawabkan dalam kehidupan kita. Ingat, kita cuman manajer, kita cuman pengelola, bukan owner, bukan pemilik. Karena itu belajar untuk bertanggung jawab setiap yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Engkau punya istri, engkau punya suami, belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Anak-anakmu, usahamu, pelayananmu, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, itu adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan, kerjakan setiap hari. Sehingga akhirnya Tuhan dapati kita setia terhadap perkara-perkara kecil. Maka Alkitab katakan engkau akan diberikan perkara-perkara yang besar. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, pada hari ini kita mengerti kalau apapun yang hari-hari ini Tuhan percayakan dalam hidup saya, biarlah saya mau kelola itu dengan baik. Saya kelola itu dengan bertanggung jawab, karena saya percaya Tuhan titipkan itu buat saya, karena Tuhan percaya kepada saya. Tuhan titipkan sebuah pelayanan dalam hidupmu karena Tuhan percaya dalam hidupmu. Tuhan titipkan istrimu, Tuhan titipkan suamimu, Tuhan titipkan anak-anakmu, Tuhan titipkan hartamu. Itu karena Tuhan percaya dalam hidupmu. Mari kita jadi pengelola-pengelola yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketika kita mengerti bahwa segala sesuatu milik Tuhan, maka jangan sampai hati kita melekat dengan apa yang menjadi titipan Tuhan. Wow saudara, ini yang seringkali membuat iman anak-anak Tuhan goyah. Ini yang seringkali membuat iman anak-anak Tuhan jatuh. Karena hati melekat kepada apa yang dititipkan, hati melekat kepada apa yang dipercayakan. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, kita sudah kehilangan apa yang menjadi kerinduan kita sejatinya. Karena itu hari ini saya bagikan 3 hal ini. Biarlah kita mengerti semua milik Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, biarlah kita lakukan dengan baik. Jangan sombong dan jangan melekat hati kita dengan apa yang ada pada kita saat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Biar firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kami mengerti bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami punya berasal daripada Tuhan. Kami hanya pengelola, bukan pemilik. Dan biarlah kami belajar bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kami miliki. Berkati setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Mereka menyadari mereka hanyalah pengelola. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita. Semua milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Tuhan Yesus memberkati.